mengisi liburan sekolah dengan jalan-jalan ke tempat wisata. Ya, kali ini kami ajak kamu menjelajah salah satu wahana seru baru yang ada di dalam Pelabuhan Bakaheni, Lampung Selatan. Terletak di samping dermaga eksekutif Pelabuhan Bakaheni, tempat wisata ini diklaim menjadi yang terbesar di Sumatera. Di sini, kamu bisa bermain beragam wahana seru bersama keluarga. Bermain seluncuran warna-warni, bersuah foto dengan latar ciamik, hingga menikmati keseruan bermain air. Wah, lengkap banget kan? Banyaknya wahana yang tersedia membuat para pengunjung happy ya mengisi liburan di sini. Ya udah termasuk keren lah ya untuk Lampung itu punya wisata sekarang sebesar ini ya kan. Cukup bagus lah. Wahana permainan di Pelabuhan Bakaheni ini baru dibuka pada 22 April lalu. Nah, buat kamu yang mau ke sini, siap-siap bawa payung atau pakai topi ya, karena panasnya pol. Nggak cuma itu, siapin juga kocek Rp100.000 untuk tiket masuk per orangnya. Dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung, Arif Rifai, Rian Andriansyah, RTV. Halo, selamat pagi Doni. Halo, selamat pagi Cia. Nah itu tadi ya kita sudah melihat nih salah satunya adalah tempat wisata di Lampung ya Don ya. Apalagi sekarang kan sudah masuk musim liburan, kami juga masih memiliki sejumlah informasi terkait nanti juga ada referensi untuk menghabiskan libur tahun ini ya. Betul. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi sengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat dan juga Doni, siapa nih yang pecinta satwa? Karena kini kamu gak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk mencoba wisata safari. Karena di Indonesia juga punya nih Don. Wah, ini nih yang pasti nggak kalah seru. Bahkan kamu bisa bermain dan juga makan bersama jerapah ataupun kasih makan harimau. Nggak percaya? Nih, kita cek bersama. Diambil dulu fotonya, videonya diambil dulu ya kayak gitu, baru dikasihkan. Wah, banyak banget nih hewan yang ada di sini. Ya, hewan-hewan ini berada di Taman Safari 2 Prigen, Jawa Timur. Wisata alam dan konservasi satwa terluas se-Asia ini memiliki luas 350 hektar. Di dalamnya 217 spesies hewan dan total ada lebih dari 2.800 satwa. Ragam hewan pun terbagi dalam beberapa zona, berdasarkan asal negara seperti Asia, Amerika Eropa, Afrika, bahkan Australia. Nggak cuma ngeliat aja sahabat, kita bahkan bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada loh. Aduh sahabat RTV, saya deg-degan banget nih sekarang karena kalau lihat kendaraan di belakang saya saat ini, sahabat udah bisa tebak dong ini cuma ada di mana. Sekarang saya mau animal feeding carnivore atau memberikan makan hewan-hewan buas melalui kendaraan ini. Yuk ikutin keseruannya dan kengeriannya seperti apa. Let's go! Saya pun berkeliling menggunakan mobil safari. Zona pertama yang kita lalui ialah zona safari adventure. Tuh bener aja sahabat, sepanjang perjalanan ada beberapa hewan buas seperti harimau dan singa. Saya kemudian memberanikan diri memberi makan hewan-hewan buas ini melalui jeruji mobil. Wah, ternyata nggak semengerikan itu kok. Saya pun melanjutkan perjalanan berjumpa dengan ragam satwa dari zona Asia, Afrika. Ada kuda zebra, gajah, dan lainnya. Saya juga mau ngajak sahabat berjelajah ke Australiana untuk bertemu satwa asal Australia. Memberi makan kucing di rumah mungkin udah biasa, tapi kalau memberikan makan hewan berkantung alias kanguru ini, kapan lagi sahabat bisa mencobanya? Di sini bukan hanya kita menikmati apa yang ada disajikan antara harmonisasi antara manusia, satwa, dan alam, tetapi juga kita di sini belajar. Ada edukasi bagaimana kita mengenal satwa-satwa endemik, juga yang terancam punah, ataupun satwa-satwa yang secara umum kita bisa temui. Bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bisa menyelaraskan antara kehidupan manusia dengan satwa, dan kita belajar dengan kebiasaannya dan lain-lain.
Lelah berkeliling, saya pun ingin mengisi perut nih sahabat. Nggak sendiri, saya pun ditemani jerapah. Kamu nggak perlu khawatir jerapah bakal ngambil makanan di atas meja karena jerapah hanya memakan rumput yang sahabat berikan langsung. Pantas aja pengunjung langsung memiliki pengalaman yang berkesan setelah berpetualang di sini. Wah, seru banget ya, ini belum pernah dirasakan ya di tempat-tempat lain dan kayaknya ini baru satu-satunya yang aku tahu ya di Indonesia bisa langsung makan bareng sama jerapah. Itu seru banget sih. Luar biasa banget. Ini kayak pengalaman yang agak deg-degan tapi kayak excited gitu, jadi bersemangat, jadi kayak kitanya juga bisa makan terus sambil ada di hewan gitu di sampingnya, dan itu kayak nggak ada deh kayaknya di Indonesia selain di sini. Tidak hanya pengunjung, pusat konservasi satwa yang dikemas menjadi wisata pengenalan hewan di habitatnya membuat saya juga memiliki momen luar biasa untuk mengenal satwa secara dekat. Sahabat RTV, gimana perjalanan saya? Seru banget kan? Yang menarik di sini kita bisa makan bareng jerapah dan langsung menyuapinya nih sahabat. Nah, selain itu, ini bisa menjadi destinasi liburan sahabat untuk ke wisata alam dan konservasi satwa untuk memberikan pengalaman yang mengesankan dan pengetahuan juga. Dari Jawa Timur, Olivia Ferrari dan Yusuf Stefanus, RTV. Nah, Cia dan juga sahabat RTV, kalau tadi buat pecinta satwa, yang satu ini buat anak pantai yang hobinya santai nih. Ada tempat liburan pantai nan cantik di Kepulauan Bangka Belitung. Ya Doni, selain menawarkan pasir putih, ada juga pesona batu-batu raksasa yang unik dan langka. Seberapa cantik pantainya? Yuk kita jelajahi. Wow, kece banget ya pantainya. Pasirnya putih, air lautnya jernih, dipadu dengan batu raksasa yang unik. Deburan ombak landai pun bisa banget menemani si kecil main di bibir pantai. Apalagi dengan adanya embusan angin sepoi-sepoi pantai, membuat pengunjung yang datang ke pantai ini betah duduk berlama-lama. Bagi yang penasaran, lokasi ini adalah Pantai Rambak Sungai Liat yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tiba di Pantai Rambak, pengunjung hanya butuh waktu 10 menit dari pusat kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pengunjung pun dikenakan biaya masuk Rp3.000 untuk menikmati keindahan Pantai Rambak Sungai Liat ini. Meski masih minim fasilitas, nyatanya tidak menghalangi pengunjung untuk menghabiskan waktu mereka bersama keluarga di pantai. Nah, bagi kamu yang suka difoto, Pantai Rambak Sungai Liat ini juga bisa banget kamu jadiin buat latar belakang foto karena pesona pantainya yang cantik. Dijamin deh hasil fotonya pasti super ciamik. Gimana sahabat? Pastinya Pantai Rambak Sungai Liat ini masuk bucket list liburan buat kamu kunjungi kan? Tapi ingat, kalau kamu berlibur ke sini harus buang sampah pada tempatnya ya, agar kebersihan pantai tetap terjaga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Desta Agustian, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat dan juga Doni. Ini ribuan pendukung calon presiden nomor urut 1 menyambut kedatangan Anies Baswedan di kota Serang, Banten, Kamis pagi. Anies menargetkan dapat meraup suara di kota ini lebih dari 50%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye tertutup di Gedung Gelanggang Remaja Stadion Maulana Yusuf Ciceri, Kota Serang, Banten. Kedatangan Anies Kamis siang itu langsung disambut ribuan pendukungnya yang penuh sesak berebut untuk bersalaman. Lebih dari 3.000 pendukung menghadiri kampanye tertutup ini. Dalam orasi politiknya, Anies mengkampanyekan perubahan mulai dari lapangan kerja yang mudah didapat hingga layanan kesehatan murah. Kita ingin lapangan pekerjaan tersedia dengan mudah bagi anak-anak kita. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok harganya terjangkau. Kita ingin biaya pendidikan harganya murah. Kita ingin kesehatan kita terjamin untuk semua. Sekedar informasi, berdasarkan survei di bulan Agustus, tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebesar 7,52%.
Saat ini Provinsi Banten memiliki 5,97 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 5,52 juta jiwa masuk kategori pekerja, sementara sisanya adalah pengangguran terbuka. Sementara jumlah daftar pemilih tetap Kota Serang pada pemilu 2024 tercatat ada 508.278 pemilih. Sementara untuk Banten secara keseluruhan, jumlah pemilihnya adalah 8,8 juta orang. Tim pemenangan Anies pun yakin bisa meraup lebih dari 50% suara di Kota Serang pada Pilpres nanti. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Sementara itu, terobosan baru ditampilkan relawan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Relawan Prabowo Gibran Digital Team meluncurkan platform kecerdasan buatan. Ya, lalu apa maksud terobosan dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran ini? Benarkah langkah ini untuk makin menambah penetrasi dan pengaruh Prabowo Gibran di dunia maya? Kita simak ulasannya berikut ini. Terobosan baru dalam berkampanye dilakukan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Melalui relawan Prabowo Gibran Digital Team, mereka meluncurkan platform kecerdasan buatan bernama Prabowo Gibran A1. Platform ini disiapkan untuk menyebarkan pesan kampanye dan meminimalisir sentimen negatif pasangan Prabowo Gibran. Selain itu, platform Artificial Intelligence tersebut dibuat untuk menggerakkan secara masif kampanye Prabowo Gibran melalui media sosial pada Pilpres 2024. Kita lihat Indonesia yang sangat luas, sangat besar. Kita perlu memperkuat bagaimana sosial media dan konsolidasi kampanye udara ini lebih masif, lebih terkoordinasi. Terobosan baru tim digital Prabowo Gibran ini memang langkah maju untuk memperkuat penetrasi dan pengaruh Prabowo Gibran di dunia maya, khususnya media sosial. Langkah Prabowo Gibran ini sesuai dengan laporan We Are Sosial yang menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Sementara waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 18 menit setiap harinya. Durasi tersebut menjadi yang tertinggi ke-10 di dunia. Sementara data dari Good Stats menunjukkan 153 juta pengguna aktif media sosial merupakan pengguna yang berusia di atas 18 tahun. Sehingga tak ayal sosial media menjadi incaran paslon untuk berselancar mengampanyakan program andalannya termasuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, mengapresiasi kampanye yang dilakukan relawan Prabowo Gibran Digital Team. Dengan ini akan memberikan tidak hanya kepercayaan dan keyakinan kepada kita, tapi juga akan bisa reach out, bisa menggapai banyak sekali para pemilih, tidak hanya Gen Z atau pemilih muda, tetapi juga para pemakai sosial media lainnya. Kita ketahui bersama bahwa namun apakah kehadiran platform Prabowo Gibran A1 ini efektif menjaring para pemilih di Indonesia, terutama pemilih muda yang sangat familiar dengan media sosial? Jawabannya akan terbukti bulan Februari mendatang. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Vicky, RTV. Di hari ke-24 kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo temui kaum milenial dan generasi Z dalam acara bertema Teman Cerita Festival. Nah, jika dalam acara ini Ganjar Pranowo pasrah di roasting para komika di hadapan ratusan milenial dan Gen Z serta anak semata wayangnya sendiri. Apa tanggapan Ganjar yang rela di roasting? Kita simak informasi berikut ini. Belum lama di roasting komedian Kiki Saputri, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo lagi-lagi kena roasting dari para komika ketika dirinya menghadiri acara Teman Cerita Festival pada Kamis siang. Disaksikan ratusan milenial dan Gen Z, Ganjar pasrah di roasting para komika ini. Saya nerima job ini tuh kayak jihad, Pak Ganjar nggak mungkin motong jalan pintas untuk ke atas. Nggak mungkin. Motong bansos nggak mungkin Pak Ganjar. Iya, yang mungkin dipotong cuma video roastingan Kiki. Ya, itu dia. Jadi di artikel itu Bapak sedang mengisi acara
jadi pembicara di acara seminar inovasi apa gitu Pak. Bapak masih ingat atau tidak? Coba cek dulu Pak. Banyak banget kita ngisinya kok. Ya itu baru segitu tugas Bapak. Udah komplain gimana nanti tugas negara Pak. Dan yang tak kalah penting, Ganjar di roasting anaknya sendiri, Zinedine Alam Ganjar alias Alam. Soalnya tuh kalau di sosmed itu kayak jalan-jalan terus. Jadi kayak si paling WFA gitu, work from anywhere gitu. Kemarin kerja dari Merauke terus ke NTT kemana-kemana itu sebenarnya paling Gen Z. Atau mungkin lagi menghindari tempat kerja yang toksik ya. Wah, beneran terima kritikan pedas para komika tadi dengan tulus atau tidak ya Pak Ganjar? Dan itu sebenarnya bagian dari gimnastik perasaan. Sehingga kalau orang nanti dikritik itu ya biasa saja. Dengarkan kontennya. Bonus demografi. Secara tidak langsung, momen seperti ini dimanfaatkan Ganjar untuk menarik suara milenial dan Gen Z pada Pilpres 2024 mendatang. Kita bisa lihat, dari jumlah pemilih tetap yang disahkan KPU sebesar 204,8 juta pemilih, 50% lebih didominasi pemilih milenial dengan 66,8 juta pemilih atau 33,6%, dan generasi Z dengan 46,8 juta pemilih atau 22,85%. Jadi, siap di roasting demi dapat voting pemilih muda pada pemilu nanti ya Pak Ganjar. Dari Jakarta, Sekar Rarasati, Vicky, RTV. Sahabat, nanti malam adalah pelaksanaan debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Ya, dalam debat kedua yang akan menampilkan calon wakil presiden ini, siapa sih cawapres yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama pemilih muda nih? Mari kita lihat komentar mereka. Aku sih sebenarnya nungguin debat cawapres ya, wakil presidennya itu ya, karena aku pengen ngelihat bagaimana sih Mas Gibran debat nanti gitu loh. Soalnya kan saya ngelihat dia kan kayaknya nggak terlalu banyak ngomong gitu loh. Yang saya nantikan sih lebih ke pembahasan masalah itu ya Mbak tadi Rohingya atau mungkin yang bersangkutan dari hal itu. Yang keduanya ke masalah SDM mungkin Mbak, masyarakat ya. Debat cawapres aku nunggu jawaban-jawaban dan kinerja-kinerja mereka yang mereka janjikan ke depannya sih, karena kan peran cawapres juga penting ya, jadi sangat menunggu jawaban-jawaban dari mereka sih. Mungkin persaingan kayak apa ya, persaingan antar mereka bertiga lagi gitu loh, kayak capresnya udah sangat menarik loh saya bilang gitu kan. Itu benar-benar cawapresnya diharapkan juga bakalan kayak gitu sih Mbak. Untuk cawapres ini bisa lebih mendukung si capresnya gitu, lebih mendukung, lebih mendorong gitu, karena emang peran cawapres itu kan penting juga ya gitu. Seperti itu sih, apalagi ya kita tunggu nih yang generasi muda katanya yang mau berkelanjutan nih untuk program-programnya, kita tunggu aja. Tentu yang ditunggu yang menjadi sorotan saat ini Mas Gibran ya. Dia kan untuk saat ini menjadi sorotan karena beberapa permasalahan belakangan ini ya. Mungkin Mas Gibran ditunggu oleh masyarakat bagaimana ia menyampaikan visi misinya. Dan informasi di Lensa Arena tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Feli Syabu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.